Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saat ini hadir kembali untuk kalian semua untuk menemani aktivitas harian kalian yang lagi kerja, yang lagi rebahan aja, yang lagi nyuci piring, yang lagi mainan HP. Ya pasti dong, kan nontonnya dari HP gitu. Yang lagi nyapu, yang lagi apa aja. Semoga tetap semangat puasanya dan ditemani dengan saya di sini tentunya dengan cerita horor, biar semoga aja nih puasa kalian tuh tambah semangat gitu dengan mendengarkan cerita-cerita dari channel Dimensi Mimpi gitu. Oke, sebelum kita mulai dalam ceritanya, absen dulu dong di kolom komentar biar saya di sini makin kenal dekat dengan kalian semua. Terima kasih buat semuanya nih yang sudah hadir di channel ini, yang sudah komentar, yang sudah absen. Jadi kita tuh makin tahu kalian tuh siapa aja yang nonton ini tuh, siapa aja. Ada Mama Noval, Mama Esther, Kak Hani, Kak Herina Ridwan, terus Kak Agung, masih banyak yang lainnya. Jadi semakin kalian sering absen, makin kita kenal dengan kalian semua. Oke, nah seperti itu ya. Jadi tanpa basa-basi lagi nih, di video kali ini adalah video cerita yang lanjutan kemarin. Jadi kemarin tuh belum selesai nih. Nah makanya nih, buat kalian nih yang baru nemu video ini nih, yang baru nongol gitu kan, kok bingung apa sih, cerita apa sih? Jadi sebelum video ini itu ada cerita ya. Kalau nggak salah lagi lupa kan. Itu judulnya tuh rumah hantu di perkebunan karet gitu. Kenapa saya lupa ya? Padahal saya yang bawain gitu. Nah jadi judulnya itu tuh rumah hantu di perkebunan karet. Dan di video kali ini adalah part yang kelimanya. Kemarin part 4, sekarang part kelima gitu. Jadi kalian jangan bingung gitu ya. Makanya nih buat kalian nih yang sudah mendengarkan ceritanya dari part 1, inilah saatnya yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Jadi ini adalah lanjutannya nih. Dan menurut saya nih ya, di part kali ini tuh part yang kita tuh jadi paham, oh ternyata itu sebabnya gitu. Kenapa di part kemarin itu kan agak gantung, agak gimana, kita tuh bingung gitu. Kok tiba-tiba seperti ini, gitu kan. Nah di part yang kelima inilah kalian bisa tahu nanti apa sih sebab semua dari kejadian-kejadian yang kemarin itu gitu. Baru di cerita kali ini nih gitu, Dimensi Mimpi bawain cerita Mas Bri yang lumayan panjang gitu, sampai berpart-part gitu kan. Biasanya kan pendek-pendek gitu, kali ini panjang banget nih. Oke deh, tanpa langsung ini banyak-banyak ngomongin gitu yang gak jelas, kita langsung aja yuk masuk ke dalam ceritanya. Seperti tempat-tempat lain, perkebunan karet yang menyeramkan ini ternyata juga memiliki sejarah panjang. Ada kisah suram di belakangnya. Disinilah ketika semuanya berawal. Simak ceritanya hanya di sini, di channel Dimensi Mimpi. Desa Sindang Hulu 1953. Sebagian limpahan anugerah Tuhan terhampar di salah satu desa terpencil di pedalaman Sumatera. Terang saja dibilang begitu, karena desa ini wilayahnya subur. Sungai besar dengan airnya yang bersih mengalir di batas desa. Udara dan alamnya indah, dikelilingi hutan belantara yang tampak seperti melindungi dari dunia luar. Kira-kira gambarannya seperti itu. Bukan termasuk desa yang berada di dataran tinggi, tapi udaranya cukup sejuk walau berada gak jauh dari bentangan garis khatulistiwa. Sebagian besar penduduknya bekerja dengan bertani atau berkebun, ditunjang dengan tanah subur dan air berlimpah, hasilnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Dari hasil tani dan kebun nantinya akan dijual ke kota atau ditukar dengan barang-barang kebutuhan lain yang belum bisa mereka hasilkan sendiri. Desa ini gak terlalu besar, penduduknya hanya puluhan kepala keluarga, sehingga mungkin masing-masing orang yang tinggal di situ kenal satu sama lain. Letak satu rumah dengan rumah lain berjarak agak jauh. Masing-masing memiliki halaman luas dengan pepohonan di dalamnya.
Warganya lebih banyak berjalan kaki kalau berpergian, tapi kalau jaraknya cukup jauh, mereka akan menggunakan sepeda. Gerobak yang ditarik sapi atau kerbau menjadi alat transportasi kalau harus membawa barang bawaan cukup banyak, hasil kebun dan tani contohnya. Secara keseluruhan, desa Sindang Hulu ini bisa dibilang desa yang penduduknya hidup damai dan tentram dengan alamnya yang indah. Pada suatu malam, bulan yang sebelumnya menerangi dengan pantulan sinarnya, kini tertutup awan kusam. Makanya, Yudar memutuskan untuk menyalakan lagi obor di tangan karena suasana jadi gelap total. Rumah-rumah penduduk yang dilintasi hanya kelihatan seperti lukisan hitam. Lampu templok yang biasanya dipasang di teras depan sudah dalam keadaan mati. Sekitar jam setengah 1 lewat tengah malam, Yudar sedang dalam perjalanan pulang setelah berkunjung dari rumah Umay, yaitu temannya. Sebenarnya rumah Umay yang letaknya di desa sebelah gak terlalu jauh dari rumah Yudar, hanya kira-kira setengah jam bersepeda jaraknya. Tapi karena kebetulan tadi ketika hendak pulang rantai sepedanya putus, terpaksa Yudar harus berjalan kaki. "Ayolah, aku antar saja kau, Dar, daripada harus jalan kaki kan?" Sebenarnya Umay sudah menawarkan untuk mengantar pulang dengan berboncengan menggunakan sepedanya. Tapi Yudar gak mau, bersikukuh ingin pulang jalan kaki saja. "Gak apa-apa, May, tenang saja. Lihat, itu bulan bersinar dengan terangnya. Gak akan gelap di jalan," jawab Yudar menolak tawaran Umay. Begitulah. Akhirnya Yudar benar pulang berjalan kaki, meninggalkan sepedanya di rumah Umay. Sunyi, sepi, gak ada suara sama sekali, apalagi di ujung desa. Jalan tanah yang membelah pemukiman sama sekali gelap tanpa penerangan. Hanya cahaya redup malam yang membuat mata jadi terbiasa mengikuti alurnya. Sudah kira-kira setengah jam Yudar berjalan kaki. Hanya tinggal beberapa puluh meter lagi sebelum memasuki wilayah hutan. Bukan merupakan hutan yang rindang, tapi cukup membuat sebagian besar penduduk harus berpikir ulang untuk melintasinya ketika hari sudah gelap. Hutan ini lebih banyak berisi pepohonan kapas dan rindang bambu. Akan menimbulkan suara riuh seram ketika bergerak diterpa sepoi angin. Di dalam hutan akan ditemui sungai yang cukup besar. Kalau mau menyeberang harus menaiki jembatan kayu yang melintang di atasnya. Jembatan kayu ini sangat kokoh. Sudah puluhan tahun jadi penghubung dua desa. Dapat dilalui juga oleh gerobak atau kereta yang ditarik kerbau atau sapi. Nah, sungai inilah sebenarnya yang jadi batas antara desa Umbulan Batu, tempat tinggal Umay, dan Sindang Hulu, tempat tinggal Yudar. Menyeka keringat, Yudar menarik napas panjang lalu menghelanya ketika mulai masuk wilayah hutan pada akhirnya. Sudah beberapa kali dia memaki diri sendiri dalam hati. Kenapa sampai harus berada di dalam situasi seperti ini? Situasi mencekam yang mulai menakutkan. Berjalan kaki di tengah malam, tapi nasi sudah menjadi bubur, gak lagi bisa mengubah alur. Jalanan desa yang tadinya melintas di depan rumah-rumah penduduk kini sudah berubah. Kanan kiri hanya terlihat pepohonan rapat menghias keluh malam. Coba untuk mengabaikan sekitar, Yudar terus melangkah. Api dari obor yang dia genggam bergeliat bergoyang tertiup pergerakan angin. Cahayanya menghasilkan bayangan dari objek apapun yang ada di hadapan. Juga gak ada suara apa-apa. Yudar hanya mendengar gerak kakinya saja yang sedang melangkah. Walau sesekali suara dedaunan kering yang remuk terinjak jadi selingan malam kesunyian. Pohon kapas dan bambu sekitar yang berdesakan hanya berdiri diam tanpa pergerakan. Nah, ketika sudah berada di tengah-tengah hutan, tiba-tiba Yudar mendengar sesuatu.
Ada yang menarik perhatiannya. Dalam keadaan sunyi sepi begini, suara sekecil apapun akan jadi terdengar jelas. Yudar mendengar seperti ada yang bergerak di belakangnya, seperti langkah kaki terseret. Yudar menghentikan langkah, lalu menoleh cepat ke belakang, kemudian mengarahkan cahaya obor untuk menerangi sekitar. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Suara itu juga tiba-tiba menghilang, gak kedengaran lagi. Ya sudah, Yudar kemudian lanjut berjalan. Tapi gak bisa dipungkiri kalau Yudar sudah mulai merasa ada yang aneh. Rasa cemas mulai menemani ketakutan yang sejak tadi sudah timbul tenggelam. Kemudian ternyata senyap hanya sebentar. Suara dari pergerakan misterius di belakang kembali terdengar. Kali ini Yudar hanya menajamkan pendengaran tanpa melihat langsung. Benar, terdengar seperti ada yang bergerak di belakang. Tapi kali ini bukan suara langkah kaki terseret, melainkan seperti ada yang sedang menerjang pepohonan, menembus rapatnya hutan, dan jaraknya nggak jauh. Refleks, sekali lagi Yudar menoleh ke belakang, memperhatikan sebentar sambil lagi-lagi langkahnya berhenti. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Suara apa sih itu sebenarnya? Gumam Yudar dalam hati sambil coba terus memerangi kecemasan. Kemudian dia mulai lanjut berjalan lagi, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Tapi semakin Yudar mempercepat langkah, semakin cepat juga pergerakan misterius yang ada di belakang mengikuti. Dia seperti ada yang mengikuti dari belakang. Sadar akan hal itu, Yudar semakin cepat berjalan, ketakutan. Nafas mulai tersengal sambil mati-matian menjaga api obor untuk tetap hidup diterjang tiupan angin. Keringat bercucuran, langkah Yudar semakin cepat ketika suara di belakang semakin riuh dalam senyap. Aneh, Yudar merasakan sepertinya sumber suara sudah berpindah tempat. Yang tadinya seperti sejajar dengannya, kali ini kok sepertinya berasal dari atas, di pepohonan. Namun tetap sama, suaranya seperti ada objek yang sedang menembus rapatnya hutan. Entah karena penasaran atau apa, yang tadinya nggak berani, tiba-tiba Yudar menoleh ke belakang lagi untuk melihat dan mencari tahu sumber suara. Sekali lagi, dia mengarahkan cahaya obor ke tempat yang mencurigakan, yaitu di atas pepohonan. Pada saat inilah akhirnya Yudar melihat sesuatu. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Benar, seperti ada yang sedang menembus rindang pepohonan, dan benar suaranya berasal dari atas. Awalnya Yudar hanya melihat dedaunan bagian atas bergerak seperti ada yang menabrak, tapi belum kelihatan apa yang membuat begitu karena cahaya obor nggak sanggup menjangkau. Tapi akhirnya kelihatan ada sesuatu ketika penglihatan sudah mulai terbiasa dalam keramangan. Ada sosok berbentuk seperti manusia, tinggi besar, hitam pekat seperti bayangan. Dia sedang berdiri di atas pohon, diam memperhatikan. Yudar terpaku, tubuhnya nggak bisa digerakkan, terkesima melihat pemandangan itu. Namun ketika Yudar masih bergulat dengan keterkejutan, tiba-tiba sosok seram itu bergerak terbang melayang menembus pepohonan, menghasilkan suara persis seperti yang dia dengar sejak tadi. Tersadar, Yudar langsung mengalihkan pandangan, membalikkan badan, mengarah kembali menuju pulang. Ketakutan. Sebelumnya langkah kaki hanya berjalan cepat, kali ini berubah jadi berlari, mengabaikan pergerakan di belakang yang kembali terdengar. Yudar terus berlari. Di kejauhan akhirnya Yudar sudah melihat ada jembatan yang melintang di atas sungai besar perbatasan. Semakin cepat dia berlari karena nggak terlalu jauh dari jembatan akan menemui batas desa Sindang Hulu tempat tinggalnya. Nyaris menangis, Yudar sadar kalau sosok misterius di belakangnya terus-terusan bergerak, yang membuat semakin mencekam. Sepertinya bukan hanya satu, tapi ada beberapa sosok yang sedang bergerak berkelebat mengikuti. Beberapa puluh detik kemudian, akhirnya Yudar sampai juga di jembatan.
aliran sungai yang gak terlalu deras namun tetap masih menimbulkan suara. Tapi walaupun begitu, riuh kelebatan pergerakan seram di belakang masih terdengar. Namun tetap Yudar bergeming mengabaikan, memilih untuk fokus tetap memperhatikan ke depan. Kemudian akhirnya kaki mulai melangkah menginjak badan jembatan yang terbuat dari batang kayu besar. Jembatan ini cukup kokoh. Gerakan melangkah Yudar gak membuatnya bergerak. Panjangnya sekitar 30 meter, memakan cukup banyak waktu untuk melintasinya. Apalagi di tengah kondisi menakutkan seperti ini, semakin terasa lama. Di tengah jembatan, Yudar merasa kalau suara-suara di belakangnya nggak lagi mengikuti, namun tetap kedengaran dari kejauhan. Sepertinya mereka nggak ikut menyeberang, tapi nggak peduli akan hal itu. Yudar terus berjalan cepat menyeberang. Dengan napas tersengal, akhirnya Yudar sampai juga di seberang. Nggak lagi berlari, langkahnya jadi berjalan pelan, mulai kelelahan. Beberapa meter setelah jembatan, entah apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba Yudar berhenti lalu menoleh lagi ke belakang. Kemudian jantungnya kembali berdegup kencang ketika melihat pemandangan yang menyeramkan. Di ujung jembatan ada berdiri 3 sosok tinggi besar yang masih saja berbentuk bayangan hitam. Mereka diam seperti sedang menatap Yudar dari kejauhan, menyeramkan. Beberapa detik lamanya Yudar terpaku memperhatikan, sampai akhirnya tersadar lalu mulai kembali berlari kencang. Ketika melihat sosok itu, tiba-tiba semuanya berkelebat terbang, melayang di atas jembatan menyeberangi sungai menuju ke tempat Yudar tengah berdiri. Yudar terus berlari sambil menangis pelan, sementara sosok seram terdengar masih seperti terus mengikuti. Untunglah beberapa saat kemudian di kejauhan mulai terlihat ada rumah penduduk, bertanda kalau batas luar desa Sindang Hulu sudah dekat. Gak berani lagi menoleh ke belakang, Yudar terus berlari kencang. Rumah Yudar dan neneknya terletak gak jauh dari batas desa, sehingga gak lama kemudian Yudar sudah sampai di depan pintu rumahnya. "Nek, buka pintu! Nek! Nenek! Cepat, Nek!" Suara Yudar gemetar sambil tangannya terus mengetuk pintu depan. Gak lama sang nenek akhirnya membukakan pintu. "Malam sekali kamu pulangnya, Nak." Wajah cemas nenek sangat kelihatan. "Iya, Nek, maaf, tadi sepedaku rusak, jadi terpaksa jalan kaki dari rumah Umay," jawab Yudar masih berusaha mengatur napasnya. "Lalu, kenapa kamu tersengal seperti itu?" Ya sudah, sana, bersih-bersih dulu." Sepertinya neneknya Yudar sudah sedikit mengerti apa yang baru saja cucunya alami. Kelegaan sudah mulai dirasakan Yudar. Di dalam rumah ketakutannya berangsur menghilang. Bergegas dia ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Beberapa hari sebelumnya, "Nek, katanya semalam ada hantu terbang itu lagi. Kok serem sekali ya, Nek?" Di dapur yang letaknya di belakang rumah, Yudar bertanya kepada neneknya yang sedang berusaha menyalakan api di bawah tungku. "Masa sih? Kamu kata siapa?" Pak Ramdan, itu bapaknya Udin, Nek. Dia pulang mengaji dari musola hampir tengah malam." "Nah, itu bisa jadi peringatan buat kamu. Jangan sering-sering pulang malam. Nanti kalau bertemu dengan hantu terbang itu, kamu baru tahu rasa." Sang nenek bilang begitu sambil terus meniup bawah tungku dengan bambu panjang di tangannya. Begitulah pada suatu pagi di suatu sudut desa Sindang Hulu terjadi percakapan antara seorang cucu dengan neneknya. Cucu ini bernama Yudar, remaja berumur sekitar 17 tahun, sedangkan sang nenek biasa dipanggil Nenek Sarmi. Sejak kecil Yudar memang tinggal di rumah neneknya, diasuh dengan penuh kasih sayang setelah ditinggal kedua orang tua. Iya, orang tuanya pergi ketika Yudar masih berumur 4 tahun. Menurut cerita Nenek Sarmi, waktu itu ayah dan ibu Yudar pamit untuk mencari pekerjaan di kota, kemudian menitipkan Yudar kepada neneknya. Tapi setelah hari berganti hari, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, orang tua Yudar gak pernah kelihatan batang hidungnya lagi, gak pernah kembali lagi, gak ada kabar sama sekali, meninggalkan Yuda sebatang kara. Tapi gak apa-apa,
Yudar sudah cukup bahagia tinggal dan diberi kasih sayang oleh neneknya. Walau sesekali dia masih bertanya-tanya kemana gerangan bapak dan ibunya. Tapi emang benar, Nek, katanya hantu terbang itu udah ada sejak dulu. Yudar pun penasaran. Menurut orang-orang kampung sih begitu. Nenek pernah ngeliat hantu itu? Pertanyaan terakhir dari Yudar membuat Nenek Sarmi ya sejenak diam lalu menghela nafas panjang. Bergulat perasaannya ketika harus memilih bercerita sebenarnya atau berkelit berbohong menutupi kebenaran. Nek, kok diam sih? Pernah dulu sekali ketika ayahmu masih kecil. Akhirnya nenek menjawab dengan jujur perihal peristiwa yang pernah dia alami puluhan tahun yang lalu. Nah, kenapa nenek gak pernah cerita? Buat apa? Nanti kamu malah ketakutan. Nenek ini, aku kan pingin tahu gimana nenek melihat hantu-hantu itu. Seram gak, Nek? Gimana bentuknya? Apakah dia emang benar-benar bisa terbang? Rentetan pertanyaan langsung keluar dari mulut Yudar. Itu yang sebenarnya gak diinginkan oleh Nenek Sarmi. Nanti sajalah ceritanya. Sudah, kamu pergilah ke ladang sana membajak. Besok nenek mau menanam benih. Nenek ini bikin aku penasaran aja. Setelah itu Yudar bangkit dari duduknya lalu melangkah pergi. Menuruti perintah sang nenek, dia lalu mulai bersiap ke ladang untuk mulai membajak sawah. Yudar anak yang baik. Selama diasuh oleh neneknya dia gak pernah membantah, selalu menurut. Nenek gak punya siapa-siapa lagi. Hanya tinggal kamu seorang, Yudar. Jadi tolong untuk jangan membuat nenek kamu ini kecewa atau bersedih. Harus selalu jadi anak yang baik. Begitulah nenek bilang berkali-kali. Intinya Nenek Sarmi sangat menyayangi cucu satu-satunya ini. Begitu pula sebaliknya, Yudar juga sangat menyayangi neneknya. Gak pernah mau membuat beliau sampai menangis. Jadi, desa terpencil yang tentram ini belakangan digegerkan dengan berita tentang adanya beberapa kejadian aneh. Katanya, beberapa penduduk pernah melihat ada sosok-sosok menyeramkan di beberapa sudut desa. Katanya juga sosok ini bentuknya seperti manusia yang tinggi, besar, namun wajah dan tampilan jelasnya masih misterius karena selalu terlihat seperti bayangan hitam. Gak hanya malam hari, beberapa orang juga pernah melihat mereka ketika matahari masih bersinar. Sosoknya kadang hanya diam seperti sedang memperhatikan dari kejauhan. Kadang berkelebat, ada pula yang melihat mereka terbang melayang. Kadang muncul hanya satu sosok, kadang lebih dari satu. Intinya sosok seram itu sangat menakutkan. Makanya beberapa waktu belakangan desa Sindang Hulu dan desa sebelah yang berdekatan jadi sangat sepi ketika malam datang. Penduduknya lebih memilih berdiam di dalam rumah, gak akan keluar kalau gak terpaksa. Dan ternyata menurut warga sepuh yang sudah tinggal di sini puluhan tahun lamanya, kemunculan sosok-sosok seram ini ternyata bukan yang pertama kali. Mereka sudah jadi kisah yang diceritakan lintas generasi secara turun-temurun. Yang menyeramkan lagi, katanya kemunculannya selalu jadi pertanda kalau akan ada bencana besar yang menimpa penduduk desa. Makanya Nenek Sarmi cukup berat untuk menceritakan semuanya kepada Yudar. Dia nggak mau cucunya nanti jadi ketakutan. Lampu kecil berubahan bakar minyak jadi penerangan di ruang tengah. Cahayanya yang redup temaram memberi cukup cahaya bagi penghuni rumah. Yudar sedang asyik membersihkan sepedanya, sementara Nenek Sarmi masih sibuk menjahit pakaian yang robek. Beberapa jam setelah makan malam, itulah kegiatan yang sedang dilakukan nenek dan cucu itu di dalam rumah. Sementara malam semakin larut, udara mulai semakin dingin, suasana desa juga sudah sangat sepi. Sudahlah Dar, besok lagi. Ini sudah malam, tidurlah. Iya Nek, sebentar lagi. Mungkin kira-kira ketika sudah jam 11, Nenek Sarmi bangkit dari duduknya lalu melangkah ke belakang ke kamar mandi. Sementara Yudar masih saja sibuk mengelap sepedanya di ruang tengah. Cerk, cerk, cerk.
Tiba-tiba terdengar suara seperti itu. Yudar langsung menghentikan kegiatannya. Celingak-celinguk dia menajamkan pendengaran. Cerak, cerak, cerak. Kedengaran lagi. Kali ini suaranya lebih keras. Sepertinya sumber suara sudah lebih dekat. Masih sedang kebingungan menerka. Tiba-tiba Yudar sudah melihat neneknya sedang berdiri di pintu ruang tengah. "Sudah Yudar, hentikan. Matikan lampu, lalu masuk kamar," nyaris berbisik. Nenek Sarmi bilang begitu. Bergegas Yudar menuruti perintah neneknya. Yudar menempati kamar depan, sementara nenek Sarmi di kamar tengah. Kamar Yudar langsung menghadap halaman rumah yang di depannya sudah langsung jalanan desa. Di kamar Yudar gak bisa langsung tidur. Dia sama sekali gak merasa ngantuk. Bukan tanpa sebab, tapi masih memikirkan tentang suara tadi. Suara yang sebelumnya sudah pernah dia dengar waktu masih kecil. Jadi sebenarnya dia sudah tahu sosok yang menimbulkan suara seram itu. Di atas kasur kapuknya, Yudar merasa kalau malam yang sudah sepi jadi semakin sepi. Tipuan angin di luar terdengar menerpa pepohonan. Desa ini mulai mencekam, entah karena apa. Semakin larut, sudah sedikit lewat tengah malam. Namun Yudar masih saja terus terjaga. Tiba-tiba terdengar suara lolongan panjang anjing hutan dari kejauhan memecah kesunyian, menambah seram keadaan. Angin yang tadinya bertiup pelan, perlahan berubah beranjak jadi agak kencang. Suara pepohonan di luar terdengar keras bertiup. Mulai muncul kecemasan. Yudar sempat berpikir untuk tidur di kamar neneknya saja, kalau nanti rasa takutnya nggak terkendali lagi. Ketika suasana semakin mencekam, tiba-tiba Yudar mendengar suara. Kira-kira seperti itu, berdesis, dan sepertinya berasal dari luar rumah di jalan desa di depan. Suara apa itu? Yudar bertanya-tanya dalam hati. Terus-terusan terdengar. Yudar semakin penasaran. Gak lama kemudian akhirnya Yudar memutuskan untuk mencari tahu, berniat mengintip melihat keadaan dari jendela ruang tengah. Perlahan Yudar mulai melangkah, membuka pintu kamar menuju ruang tengah. Tapi alangkah terkejutnya Yudar ketika melihat neneknya yang ada di ruang tengah. Dalam gelap, nenek Sarmi berdiri di dekat jendela, sedang mengintip keluar. Nenek lagi ngapain?" Suara pelan Yudar memecah sepi. Nenek Sarmi langsung menoleh. "Gak nak, sudah. Sekarang kita tidur yuk. Kamu tidur di kamar nenek saja." Nenek Sarmi bilang begitu sambil berbisik juga sangat pelan. Yudar pun menurut. Kemudian mereka masuk ke kamar tengah. Pertanyaannya, apa yang sedang nenek Sarmi lakukan di ruang tengah? Apa yang sedang dia lihat di luar? Ternyata sama dengan Yudar, nenek Sarmi juga mendengar suara-suara menyeramkan itu. Bedanya, beliau langsung mencari tahu dengan mengintip dari jendela ruang tengah. Ketika sedang mengintip keluar, itulah akhirnya nenek Sarmi menyaksikan semuanya. Di depan beliau melihat beberapa sosok tinggi besar berkelebatan menyusuri jalan. Ada yang berjalan bergerak pelan, ada yang hanya berdiri diam, ada pula yang terbang melayang seperti akan menuju suatu tempat. Nenek Sarmi melihat semuanya, semua pemandangan seram di depan rumahnya sebelum Yudar menegurnya. Dan itulah teman-teman ceritanya. Kita break, kita istirahat, kita pause sampai di menit sekarang dulu ya. Ceritanya masih panjang dan ada lanjutannya kok. Jadi buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan khawatir. Stay terus di channel Dimensi Mimpi, maka kalian akan mendengarkan cerita kelanjutannya. Jadi kalian gak penasaran gitu. Oke, makasih ya buat kalian sudah nonton cerita ini sampai akhir. Terima kasih banget. Semoga hari-hari kalian merasa ada yang menemani gitu ya. Jadi buat kalian yang lagi gabut, yang lagi gak tahu mau ngapa-ngapain ketika mendengar cerita ini, semoga mood kalian semua menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya lesu, yang tadinya lemes puasa, ketika dengerin cerita ini jadi tambah semangat lagi. Semoga aja sih ya, walaupun ceritanya memang horor, tapi ya semoga nambah semangat gitu ya. Semoga seneng mendengarkan cerita ini. Amin, ku harap seperti itu. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja dulu ya. Kita akan bertemu lagi di hari berikutnya, di video berikutnya. Buat kalian yang belum
belum absen silahkan absen dulu seperti biasa di kolom komentar. Dan yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Seperti biasa saya di sini mewakili tim Dimensi Mimpi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.